Bismillah, Assalamualaikum. Halo, aku Ima, dan aku lagi ngerasa hampa banget habis kenalan sama sosok laut. Ya, namanya memang laut, biru laut. Sosok mahasiswa yang kepribadiannya pun mirip banget sama laut. Indah, tapi kita nggak pernah tahu kedalamannya. Semakin dalam, semakin tenang, semakin nggak bergemuruh. Sendirian dan kesepian itu dua hal yang jelas-jelas beda. Sendirian adalah sebuah keputusan, tapi kesepian mungkin akan membuat kita mati perlahan. Pernah nggak kamu membayangkan kematian yang berlangsung sendirian dan kesepian? Ya, itu yang dialami oleh laut. Ia mengalami kematian saat kondisinya sedang sendirian dan kesepian. Menikmati bagaimana tenangnya kedalaman laut. Aku ingat banget gimana narasi ketika laut masih dalam keadaan sadar setelah tubuhnya ditenggelamkan. Laut bilang, "Aku merasakan arus bawah laut itu berputar-putar memelukku. Begitu erat, begitu hangat, seolah aku adalah bagian dari laut ini." Mungkin itu sebabnya ibu dan bapak memberiku nama biru laut. Semakin dalam, entah berapa ribu meter aku melayang menuju dasar. Dan akhirnya, tubuhku berdebam melekat ke dasar laut. Di antara karang dan rumput laut, disaksikan serombongan ikan-ikan kecil yang tampaknya iba melihatku. Mungkin narasi tersebut juga yang pada akhirnya memberikan ilham untuk ilustrator untuk membuat ilustrasi yang sampulnya semenakjubkan ini dan semenyedihkan ini. Sampul cerahnya nggak secerah alur ceritanya laut. Ada ilustrasi kaki yang diikat rantai di bagian dasar laut. Laut ini hanyalah seorang mahasiswa. Dia anak pertama, anak lelaki dari seorang reporter yang jadi korban kekejaman Orde Baru. Laut sangat mencintai membaca, sangat mencintai sastra, sangat mengagumi sang penyair, dan sangat mencintai Anjani. Lucu ya? Singkatnya, di tahun 1998, Laut melakukan gerakan-gerakan mahasiswa bersama teman-temannya untuk membela hak-hak rakyat. Di mana saat itu banyak rakyat yang di-PHK tanpa pesangon. Banyak rumah-rumah yang dijanjikan akan dibeli dengan harga yang mahal, namun setengahnya pun tak sampai. Banyak kebun dan sawah milik rakyat yang diambil paksa pemerintah dengan alasan untuk dijadikan tempat pelatihan. Ya, yang namanya teman, kadang jadi orang yang paling gampang untuk menusuk dan menyakiti kita karena kedekatan yang sering kita anggap gak akan menimbulkan kekecewaan. Salah satunya temannya Laut, yang ternyata dengan kurang ajarnya, dia ini mata-mata pemerintah yang justru melaporkan segala gerakan-gerakan yang dilakukan mahasiswa. Laut dan teman-temannya ditangkap karena dituduh komunis, diinterogasi, diancam, dipukuli, diinjak, disiram, disetrum, dipaksa berbaring di balok es berbulan-bulan, hingga akhirnya ditenggelamkan ke laut. Kehampaan keluarga yang ditinggalkan seolah dapat dirasakan mereka yang membaca kisahnya Laut bercerita. Narasi yang pada akhirnya perlu dilanjutkan oleh sang adik asmara karena Laut yang sudah tiada membuat kisah Laut dibanjiri air mata. Perempuan muda yang perlu menata masa depannya juga pikirannya disibukkan dengan pencarian kakaknya yang dihilangkan secara paksa.
Ditinggalkan karena kematian nggak lebih menyeramkan dibandingkan kita nggak tahu orang itu di mana, kondisinya kayak apa, masih hidup atau enggak. Suasana yang benar-benar menyiksa. Keluarga, perjuangan, asmara, dan saudara. Rasanya alur cerita laut ini sungguh-sungguh pelik, namun disampaikan dengan diksi yang juga cantik. Diksi sejarah yang terlalu elit untuk sekadar 379 halaman. Beberapa hal agak menggangguku memang. Adegan atau obrolan yang agak menjurus ke dewasa, dan beberapa kata-kata kasar yang dipakai untuk menunjang karakter tokoh dan menjelaskan emosi. Ya, kita memang perlu lebih bijak saja dalam menilai bahan bacaan yang perlu dibandingkan dengan usia dan kedewasaan. Obrolan kita tentang laut sampai sini saja. Sebab aku nggak mau laut tenggelam terlalu lama dalam ingatan. Masih banyak sosok-sosok lain yang perlu aku kenali dalam rak-rak buku dan aku ceritakan sama kamu. Sampai jumpa lagi.